Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dwi Idayanti, mahasiswi Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Triana Wulandari, MPD. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafah Ar-Rasyidin. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Khulafah Ar-Rasyidin merupakan para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan umat manusia. Jadi, setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat yang terbagi ke dalam 4 masa kepemimpinan. Era ini mengacu pada 4 khalifah pertama yang memerintah kerajaan Islam dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Selama masa ini, terjadi sejumlah perkembangan penting yang membentuk dunia Islam, termasuk di bidang ekonomi. 4 Khulafah Ar-Rasyidin yang dimaksud ialah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lebih lengkapnya akan saya bahas. Yang pertama adalah masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memiliki sikap yang tegas dan pantang menyerah tentang kebijakan pengumpulan zakat. Pembayaran zakat merupakan wajib bagi semua muslim. Menolak membayar zakat adalah tindakan pembangkangan atau dianggap memberontak. Selain zakat, sumber pendapatan lain untuk keuangan negara selama kekhalifahan Abu Bakar adalah sedekah, infak, ghanimah, jizyah, dan kharaj. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, peran Baitul Mal lebih berkembang sebagai tempat pengumpulan aset yang diterima dari beberapa sumber pendapatan keuangan negara. Ini terjadi sepanjang periode waktu khalifah. Abu Bakar menunjuk dan mempercayakan teman-teman tertentu dengan tanggung jawab mengelola dana negara untuk pengelolaan kegiatan Baitul Mal. Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat yang dipercayakan dengan tanggung jawab tersebut. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Khalifah Umar membuat beberapa kebijakan, salah satunya perihal zakat. Kebijakan ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu mengenai perluasan objek zakat, waktu pembayaran zakat yang didasarkan pada kriteria seorang muzaki, dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat. Pada masa Umar, sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari zakat, humus ghanimah, jizyah, kharaj, dan yusyar. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada awal pemerintahan, semuanya berfungsi tanpa hambatan, di mana mayoritas inisiatif politik dan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dibawa dan dikejar oleh Utsman. Namun, ada masa di mana pemerintahan Utsman dihadapkan dengan sejumlah pergolakan domestik yang disebabkan oleh praktik nepotisme Utsman dalam penunjukan mesin negara dan dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Selain itu, terjadi pula masalah lainnya, termasuk masalah pergantian gubernur. Hingga pada periode ke-6 di tahun kedua masa kepemimpinannya, Khalifah Utsman bin Affan tidak ada perubahan signifikan di dalam sistem ekonominya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Utsman yang bisa dikatakan sebagai nepotisme atau menguntungkan keluarganya saja, hingga menimbulkan kekecewaan di kalangan umat muslim kala itu. Secara tidak langsung terkesan pada akhir masa pemerintahannya banyak sekali kekacauan di dalam bidang politik. Yang keempat yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat ketat dalam urusan keuangan negara, dan salah satu keistimewaan beliau dalam masa pemerintahannya adalah strategi di dalam menyusun permasalahan administrasi dan permasalahan pemerintahan yang sangat teliti dan rapi. Di masa awal pemerintahannya, keadaan sosial ekonomi berantakan dan suhu iklim politik dalam negeri meningkat. Terdapat beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang ada selama masa jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yaitu tempatkan salah satu asistennya di balik jeruji besi karena mencuri uang negara.
memberikan sumbangan 5.000 dirham dalam bentuk bantuan tunai kepada organisasi Baitul Mal, melawan tindakan korupsi dan tirani, serta menguasai pasar dalam menimbun produk dan pasar gelap. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafa ar-Rasyidin yang paling menonjol ialah fokusnya pada keadilan sosial dan kesetaraan yang tercermin dari berbagai kebijakan dan praktik yang diterapkan. Aktivitas lainnya adalah penekanan pada perdagangan, di mana terdapat berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi dan dipertukarkan. Ekonomi Islam selama periode ini juga terkenal dengan sistem keuangannya yang maju. Para khalifah menyadari akan pentingnya keuangan dalam mendukung perdagangan, sehingga mereka mendirikan sejumlah lembaga keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Baiklah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.